saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di program Zending Batak Distrik 11 Toba Sundutan dengan saya Indah Stefani Tambunan, Naposo Bulung HKBP Balige. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemuda-pemudi Kristen yang berkarakter mulia. Nah, pada era kali ini banyak pemuda itu yang tidak mengenal dirinya, bahkan tak jarang untuk menolak dirinya sendiri. Untuk membahas tentang hal ini lebih mendalam, kita sudah kedatangan pendeta terkasih kita, yaitu Pendeta Dr. Halomuan Marpaung, Master of Psikologi. Selamat datang, Amang. Selamat datang, Shalom. Shalom, bagaimana kabarnya sekarang? Sehat, selalu sehat. Puji Tuhan ya, Mang. Nah, menurut kita kan sekarang bahas tentang pemuda, Mang. Nah, menurut Amang sendiri, apa itu pemuda dan siapa saja yang tergolong atau yang bisa kita sebut sebagai pemuda, Mang? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pemuda itu disebut dengan usia adolescent, ya, di mana ada masa peralihan dari kanak-kanak menuju ke dewasa. Iya. Nah, di sana itu ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu perubahan fisik yang pesat, itu juga ada perubahan intelek, cara berpikirnya, tentang memahami dirinya, dan ada juga perubahan hubungan, ya, perubahan hubungan dengan orang tua, dengan orang lain, dengan lingkungan. Jadi usia pemuda itu selalu didapati ada sebuah perubahan-perubahan. Identik ya, dengan perubahan. Iya, perubahan. Nah, kemudian ada juga terjadi perubahan perilaku, ya, sikap hidup, termasuk sesuai dengan pertumbuhan manusia itu. Di situ juga ada perubahan yang kita sebut dengan perubahan kebutuhan seksual, ya. Dan ada juga perubahan harapan, ya, harapan dirinya atas keremajaannya itu berbeda tentunya dengan harapan ketika dia kanak-kanak. Ya. Nah, kemudian juga usia muda itu yang sangat-sangat labil, ya, dia gampang dipengaruhi oleh keadaan termasuk penyakit sosial masyarakat. Dia gampang atau mudah diombang-ambingkan oleh munculnya kekecewaan, ada penderitaan, konflik, krisis penyelesaian, impian dan khayalan, dan termasuk juga masalah percintaan, ya, keterasingan, dan kehidupan yang dipengaruhi oleh norma-norma kebudayaan di mana dia berada. Nah, seperti itu. Ya, berarti pemuda itu identik dengan perubahan ya, Mang, ya? Iya, perubahan gitu. Tadi yang saya tangkap itu satu, yaitu perubahan perilaku. Nah, perilaku ini kan berkaitan erat dengan karakter ya, Mang, ya? Nah, orang-orang sering menyebut bahwa karakter itu sudah dari kecil. Misalnya karakter kabupaten, seperti itulah karakter kabupaten terbawa-bawa gitu. Menurut Amang, apakah perubahan itu memang sama, perubahan perilaku dengan perubahan karakter? Apakah memang mengikut dari genetik atau memang ada asal mulanya? Oke, memang berbicara soal karakter, pertama-tama kita harus memahami dulu asal-usul mula karakter itu, ya. Jadi ada teori tentang karakter. Pertama itu faktor genetika orang tua, ya, keturunan. Tapi ada juga faktor lingkungan, ya, proses seumur hidup melalui interaksi dengan orang lain. Karena para peneliti melihat bahwa 50-70% itu lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, bahkan karakter seseorang. Jadi teori itu, yang dua itu, yang berlaku secara general, itu secara teori dulu tentang karakter, gitu. Oh, jadi kan kita sudah tahu nih, berarti tadi asal mulanya ada dari genetik, ada yang tentang kehidupan sehari-hari ya, Amang, pembelajaran dari kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita untuk memberitahukan kepada pemuda-pemudi ini agar dapat menerima bahwa kita bisa saja mengalami perubahan karakter, begitu, Amang? Apakah ada pendidikannya atau kita harus belajar dari Alkitab, bagaimana ya, Amang? Oke, kita tahu ada 3 komponen karakter, ya, itu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Ya, jadi moral action itulah merupakan hasil daripada moral knowing dan moral feeling. Yep. Jadi bagaimana kita mengedukasi seseorang untuk mengetahui, memahami situasi atau sesuatu, dan bagaimana seseorang itu juga bisa kita edukasi untuk bisa merasakan sesuatu, merasakan situasi. Itu moral feeling. Kemudian dia bisa melakukan sesuatu, termotivasi melakukan apa yang dia ketahui.
apa yang bisa dia rasakan, dia lakukan. Jadi ketiga hal ini adalah merupakan sasaran pendidikan karakter. Yang ketiga inilah merupakan 3 komponen dasar pendidikan karakter. Nah, itulah yang kadang-kadang menjadi belum bisa diterima sama pemuda-pemudi. Ada saja hal-hal yang membuat dia sulit untuk menerima perubahan karakter itu, sulit untuk mengembangkan dirinya, Amang. Menurut Amang, apa sih kendalanya? Makanya anak-anak muda itu sulit untuk menerima atau mengembangkan dirinya gitu. Oke, itu memang sebenarnya menjadi persoalan umum. Karena apa? Karena kita sulit mengembangkan diri bila pertama kalau kita menolak diri kita. Jadi bisa kita lihat dulu sekarang tanda-tanda menolak diri itu apa aja dan seperti apa orangnya. Yep. Yang pertama kalau ada pribadi pemalu seperti itu ya, dia tertutup, sulit bergaul, berbaur dengan lingkungannya. Kemudian dia kurang percaya diri dan merasa dia tidak mampu seperti itu ya, menganggap diri kecil dan tidak dapat berbuat apa-apa. Lo siapa itu bisa, saya nggak bisa, saya orang miskin dan lain sebagainya. Itu dalam rangka menolak diri. Kemudian dia sering mengkritik dirinya sendiri gitu. Menurutnya bahwa orang lain itu lebih baik darinya, orang lain itu mempunyai sesuatu nilai yang lebih tinggi dari dirinya. Jadi dia gampang ditunggangi oleh rasa frustasi, ya, bisa dia kecewa, bisa dia stres seperti itu. Itu orang yang menolak diri sebenarnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat orang yang menolak diri itu seseorang yang memiliki pemikiran bahwa orang lain itu selalu menganggap dirinya itu memiliki kekurangan. Padahal tidak seperti yang dia anggap anggapan orang. Tapi dia aja yang menganggap anggapan orang itu gitu. Jadi kan di situ kita rancunya. Terkadang kita terlalu berpikiran negatif atas orang lain terhadap kita, padahal orang lain tidak seperti yang kita duga. Nah, kemudian dia selalu berusaha untuk diakui. Nah, ini sebagai kompensasi dari kekurangannya, menutupi kekurangannya, dia bisa berusaha melakukan sesuatu supaya orang lain mengakui. Nah, kemudian tanda menolak diri itulah dia tidak mau mengakui kekurangan. Nah, ketika orang lain mengatakan kamu itu seperti ini gitu, dia tidak mau menerimanya, dia tidak mau mengakuinya, bahkan dia memiliki serangan balik menyalahkan orang lain. Nah, kemudian dia cenderung menolak, termasuk menolak atau membentak atau memberontak wewenang-wewenang, nasihat, arahan dari atasannya. Misalkan dia bekerja di suatu instansi atau di tengah-tengah keluarga, dia menolak perintah nasihat orang tua. Seperti itu ciri khas orang yang menolak diri. Iya ya, Amang. Berarti susah juga ya kalau orang sudah menolak diri. Jadi menurut Amang itu bagaimana cara supaya dia bisa mengakui dirinya, atau bagaimana cara kita mengatasi kendala tersebut, Amang? Oke, yang pertama tadi hendaknya kita tidak menolak diri, tetapi kita harus mengenal diri. Jadi mengenal diri ini adalah dalam rangka pengembangan diri. Jadi tidak mungkin orang bisa mengembangkan dirinya kalau dia tidak mengenal dirinya. Iya. Nah, kita bisa melihat bahwa dengan mengenal diri itu, dengan itu kita diberdayakan untuk bisa membangun relasi dengan diri sendiri. Itu dulu. Jadi pada dasarnya ada 4 relasi kehidupan. Manusia harus memiliki relasi yang baik terhadap diri sendiri. Kedua, manusia memiliki relasi yang baik terhadap lingkungan. Ketiga, manusia memiliki relasi yang baik terhadap sesama. Keempat, memiliki relasi yang baik kepada Tuhan. Jadi seseorang tidak mungkin bisa membangun relasi kepada dirinya, lingkungan, manusia, dan kepada Tuhan tanpa dia memasuki gerbang yang utama. Yang pertama itu mengenal diri. Kemudian dengan mengenal diri kita menemukan 2 fakta diri. Pertama, pembatas diri. Yang kedua adalah pengarah atau kita lihat peluang. Ya, pembatas diri itu adalah misalkan mungkinkah seorang atau seorang pribadi yang cacat, kakinya menjadi pemain bola kaki yang handal? Tidak mungkin. Yang mungkin adalah mungkin dia memiliki sebuah potensi diri untuk di IT misalkan seperti itu. Itu jadi membatasi dirinya. Atau dengan mengenal diri kita coba untuk melihat potensi diri kita dalam hal mana kita bisa mengembangkan diri kita. Nah, kemudian dengan mengenal diri sendiri itu kita dapat mengetahui berbagai kelebihan kita, apa kekurangan kita dengan mengenal diri kita. Nah, kita bisa lihat atau di rumah saja bisa kita praktekkan. Kita coba ambil selai kertas, di sana tuliskan ada kelebihan diri, di sini ada kelemahan diri, tapi kita dengan jujur
menuliskannya, inilah kelemahan saya. Mungkin ada 10 item, inilah kelebihan saya. Nah, kita melihat di sini, oh ini kelemahan saya, ini kelebihan saya, sehingga ketika orang lain mengatakan kepada kita, kamu itu orangnya sombong, ya kita mengakui karena kita sudah jujur mengakui bahwa kita memiliki kelemahan itu. Jadi kita coba inventarisasi apa kelebihan diri kita dan apa kelemahan diri kita, seperti itu. Iya ya, Mang. Berarti tadi yang mau bilang tentang potensi. Berarti kan kita mengenal diri, kita harus memiliki potensi dalam memilah-milah apa saja yang kita miliki gitu lah. Menurut Amang, apa-apa saja macam-macam kecerdasan yang harus kita miliki agar kita dapat mengenal diri kita sendiri, Amang? Oke, setiap manusia dengan mengenal dirinya sendiri, karena begini ya, karena terkadang kita tahu tentang diri kita, tapi orang lain tidak tahu. Iya. Terkadang kita tidak tahu tentang diri kita, orang lain tahu. Itu sebenarnya dalam teori Johari Window itu sangat membantu kita. Terkadang kita dalam mengenal diri kita, bisa orang lain lebih objektif mengenal kita atas kesiapan kita. Termasuk juga dalam karakter kita, termasuk juga dalam kecerdasan atau passion kita. Iya. Nah, dalam kaitan itu, bahwa dengan mengenal diri kita itu juga bisa melalui alat bantu orang lain atau meditasi atau dengan cara yang lain gitu. Jadi kita harus terbuka sehingga orang lain juga bisa bersumbangsi memberikan pengayaan pemikiran kepada kita untuk mengenal dan menemukan diri kita. Nah, terkait kecerdasan itu juga bahwa karakter yang dimiliki oleh manusia ya boleh saja karakternya mungkin ya koloris, ya bisa pragmatis, ya bisa dan lain-lain. Tapi kita sekarang dulu mengarah kepada kecerdasan, bagaimana seseorang, terkhusus nih pemuda ya, bagaimana seorang pemuda itu memiliki karakter yang mulia, dalam artian kaitannya juga soal kemampuannya, potensinya, kecerdasannya, pesannya. Hanya saja dalam masyarakat kita banyak menekankan bahwa kecerdasan itu ya kalau sudah kecerdasan pintar menghitung, matematika seperti itu. Tapi sebenarnya ada banyak jenis kecerdasan ya. Iya, Amang. Ada yang disebut dengan kecerdasan linguistik. Ini ahli atau orang yang ahli dalam bahasa. Ada yang disebut dengan kecerdasan logis atau matematis ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan kecerdasan spasial. Dia mampu dan ahli dalam menggambar misalkan. Nah, kemudian memiliki kecerdasan musikal ya, musik. Kemudian ada juga memiliki kecerdasan kinestetik atau jasmani ya, olahragawan ya. Nah, kemudian ada kecerdasan naturalistik, kemampuan memahami nuansa alam, geologi, petani, ahli botani dan lain-lain. Kemudian ada juga kecerdasan interpersonal ya. Ini orang yang mampu dalam bekerja sama ya, termasuk juga memotivasi orang lain. Jadi ada banyak kecerdasan-kecerdasan. Persoalannya adalah apapun karakter kita, apakah kita memahami kecerdasan kita di mana gitu. Iya. Jadi kalau kecerdasan saya di musikal, ya kenapa saya harus memaksakan diri saya berhitung seperti itu? Apakah kita terganggu dengan pandangan masyarakat umum bahwa yang pandai berhitung itulah yang disebut dengan is the best seperti itu? No. Tetapi semua kecerdasan ini adalah kekayaan, ini adalah pemberian dari Tuhan. Persoalannya bagaimana kita mengenal diri kita dan kita juga menemukan jati diri kita, menemukan passion kita itu di mana di kecerdasan itu. Supaya karena banyak nih orang nih, saya udah berusaha seperti ini gagal, seperti ini gagal, seperti ini gagal. Ya mungkin karena dia tidak menemukan dirinya di mana passionnya, di mana kemampuan, di mana kecerdasannya. Oleh sebab itu kita perlu menerima diri kita dulu gitu ya. Setelah mengenal diri, kita jangan menolak diri kita mengembangkan diri kita. Ya kita harus menerima diri kita, mencintai diri kita seperti itu. Nah, untuk menerima diri kita sendiri itu Amang apa saja? Tadi kan mengenal diri, kita harus mengetahui kita di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita. Nah, menurut Amang bagaimana cara kita untuk menerima diri kita? Apa saja hal-hal yang kita perlukan Amang agar kita dapat menerima diri kita sendiri? Oke. Hal-hal yang diperlukan dalam menerima diri itu adalah bagaimana kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita ya. Itu yang pertama. Yang kemudian adalah jangan terlalu sering mengkritik diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Kemudian ya terimalah pujian dan itu sebagai hadiah yang diberikan
orang-orang kepada kita, dan pujian itu kembali juga harus kita nyatakan kepada orang lain seperti itu. Nah kemudian bagaimana kita meluangkan waktu untuk bisa bersama orang-orang yang positif, ya, berpikir seperti itu. Nah kemudian tanamkan dalam pikiran bahwa kita akan berhasil seperti itu. Tindakan seperti ini membantu kita untuk lebih percaya diri. Ini namanya hukum pikiran. Aku bisa, maka kita akan bisa. Tetapi ketika kita ragu, ya mungkin jawabannya menjadi ragu. Nah kemudian kita bagaimana juga membaca buku-buku yang benar, membantu kita untuk mengembangkan diri kita. Nah kemudian kita bisa melihat ada harus sebuah usaha untuk menggali potensi yang terbaik dari diri sendiri dengan senantiasa belajar long life education dan meningkatkan kemampuan diri kita dan memanfaatkan waktu, peluang, sarana yang ada dalam kehidupan kita. Nah dalam hal ini kita dipacu bagaimana kita mengembangkan diri kita, karena kita tahu dengan mengembangkan diri itu adalah sebuah usaha atau upaya kita secara terus-menerus, continue, ya, tanpa henti, yang dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai bentuk untuk membuat daya potensi dapat terwujud secara baik dan optimal yang menghantar seseorang pada taraf kedewasaan yang sesungguhnya. Seperti itu pemikiran saya. Nah, berarti tadi kita dapat poin-poinnya, berarti cara mengembangkan diri itu kita harus mengenal dan menerima diri. Lalu kita harus mengetahui di mana kecerdasan kita sehingga kita dapat menggunakan kemampuan itu untuk mengembangkan diri. Lalu memanfaatkan kemungkinan yang terbuka dengan cara berkomunikasi dengan orang positif, seperti yang bilang tadi, hukum pikiran ya. Ketika kita bilang bisa, pasti kita bisa. Lalu belajar dari kesalahan dan kegagalan. Lalu kita memiliki fokus agar kita dapat mencapai tujuan kita ya Mang ya. Dan tak lupa kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Nah yang saya ingin tanyakan Mang, bagaimana cara kita menanggapi pujian-pujian yang datang kepada kita? Nah misalnya kita tahu lah pemain musik handal kita, Bang Heri gitu. Nah dipuji, ih keren kali tadi mainnya Bang gitu pas main di gereja. Dan bagaimana cara kita menerima pujian itu Mang? Apakah kita salah ketika menerima itu? Karena kan kita memiliki kemampuan itu karena Tuhan gitu Mang. Bagaimana cara kita agar tetap dipandang positif dalam menerima itu? Oke, yang pertama, kalau memuji itu kita harus jujur gitu. Jangan kita memuji karena ada sesuatu. Benar-benar pujilah gitu. Kedua, ya memuji itu sebenarnya tugas kita, ya. Karena ketika kita memuji seseorang, berarti ketika itu kita mengakui kemampuan, potensi, perbuatan pelayanan seseorang. Nah kemudian ketika kita memuji seseorang, itu tidak hanya berguna bagi seseorang itu, tetapi itu juga berdampak berguna bagi diri yang memuji. Ya, karena dengan sendirinya dia bisa menaklukkan egonya, mengakui kemampuan orang. Nah yang keempat, kalau kita memuji seseorang itu juga berguna bagi yang kita puji, karena itu bisa menjadi sebuah stimulus dan motivasi buat dia untuk semakin berpacu lagi gitu. Nah yang kelima, orang yang dipuji dia harus menerima juga dengan ikhlas pujian dari temannya, tetapi itu dia pakai dalam rangka meningkatkan kemampuan diri, bukan untuk kesombongan diri gitu. Jadi soal memuji dan dipuji, ingat itu tidak hanya dibutuhkan dan tidak hanya menguntungkan yang dipuji, tetapi juga menguntungkan orang yang memuji. Jadi konsep mutualisme dalam pengembangan diri, pengembangan karakter, nah kita jumpai di sana seperti itu. Karena memang itu yang paling sering ditemui ya Mang. Ketika kita dipuji, gimana cara kita menanggapi ini gitu ya Mang. Dan sudah terjawab sama Mang. Oke. Ya, mungkin banyak sekali informasi, walaupun waktu yang singkat, banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Mudah-mudahan pemuda juga bisa meningkatkan karakternya, menjadi karakter yang lebih mulia ya Mang ya. Mungkin itu ke hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih ya Mang. Terima kasih ya buat semua pemuda, mari kita bangkit. Dan tetaplah mengenal diri, jangan tolak diri, cintai diri, serahkan diri kepada Tuhan. Ingatlah kapan saja dan di mana saja Tuhan memakai Anda. Terima kasih. Terima kasih, Mang.